Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Saya ibadullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليما رقيبا. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini saya Rashid Mukisani dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1F ingin menjelaskan tentang ilmu hadis, riwayah, dan dirayah serta sejarah perkembangannya. Yang pertama, apa itu ilmu hadis? Ilmu hadis merupakan kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkannya. Lalu, siapakah perawi itu? Perawi merupakan orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan suatu berita yang bersumber dari Nabi, atau bisa disebut dengan sanad. Lalu, apa itu marwi? Marwi merupakan isi berita yang diriwayatkannya, atau juga bisa disebut dengan matan. Jadi, ilmu hadis merupakan ilmu yang mempelajari sanad dan matan, yang mana sanad dan matan adalah rukun hadis. Apabila tidak ada salah satunya, maka tidak dikatakan sebagai hadis. Dalam ilmu hadis itu dibagi menjadi dua, yaitu ada ilmu hadis riwayah, dan yang kedua ada ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah ada beberapa, atau terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sumber-sumbernya adalah objek pembahasan diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, perbuatan Nabi. Yang ketiga, perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, periwayatannya. Yang kelima, batasan-batasannya. Dan yang keenam, kualitas redaksinya. Dan sebenarnya ilmu hadis riwayat matan, namun matan tidak bisa berdiri tanpa adanya sebuah sanad. Untuk itu, ilmu riwayat berfokus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada sumbernya. Sedangkan sahih atau tidaknya itu dijelaskan lebih lanjut pada ilmu riwayat. Lalu, yang kedua, ilmu hadis riwayah, yang mana objek pembahasannya atau sumbernya kepada sanad dan matan. Hakikat periwayatannya yaitu memindahkan berita dan menyandarkannya kepada yang membawa sebuah berita. Macamnya merupakan, atau salah satunya adalah, apakah periwayatannya bersambung atau terpisah. Di sini kita lihat pada syaratnya, yaitu metode perawi ketika menerima sebuah hadis, dan yaitu hukumnya apakah hadis tersebut ditolak atau diterima. Keadaan perawi, apakah perawi tersebut orang yang alim, adil, babi, atau yang lainnya. Adapun hal yang berkaitan dengan periwayatannya, istilah-istilah yang dipakai sebuah hadis, dan macam pernyataannya, yaitu bentuk pembukaannya. Sejarah perkembangan ilmu hadis, riwayat dan dirayah. Yang pertama, sejarah perkembangan ilmu hadis riwayat. Zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu antara lain larangan menulis hadis khawatir karena takut bercampurnya dengan Al-Quran. Yang kedua, masih bersifat kondisional. Yang ketiga, sahabat mencatat dengan koleksinya pribadi. Ada pada zaman sahabat. Pembatasan periwayatannya dengan menyarankan sumbangan dan saksi bagi orang-orang yang menyampaikannya, karena adanya hadis palsu dan terjadi perpecahan golongan. Pada zaman tabi'in, hadis ditulis dan dibukukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Contoh ulama, salah satu contoh ulamanya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Pada
kitab kita yang muncul, yaitu Muwatta dan Mushannaf. Ada pun juga yang lainnya. Pada zaman tabi'in, masa konsolidasi hadis, terpisahnya perkataan dan fatwa sahabat, terpisah sahih dan yang tidak, muncul kitab kutubus sittah. Setelah zaman tabi'in, penulisan sistematika, lalu muncullah kitab, antara lain ada Mustadrak, Syarah, dan Ikhtisar. Sejarah perkembangan ilmu hadis riwayat. Pada zaman Nabi SAW, ada dasar-dasarnya, yaitu salah satu yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Dan pada zaman sahabat mulai timbullah secara lisan. Periwayatannya harus dengan saksi dan sumpah. Pada zaman tabi'in timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan juga usul fikih, seperti kitab Al-Umdan, Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Pada zaman tabi'in telah terpisah dari ilmu lain tetapi belum menyatu. Muncul kitab ilmu hadis seperti Al-Tarikh Al-Kabir karya Bukhari. Setelah tabi'in berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Kitab ilmu hadis pertama yaitu Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi Wal-Awi. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.